Kongres Partai Nasional Indonesia ke-6 telah dilangsungkan di Surabaya dan resepsi pembukaan diselenggarakan di ruangan Pekan Raya Surabaya dengan mendapat kunjungan utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Antaranya tampak Wakil Perdana Menteri selaku Wakil Pemerintah. Ini adalah suasana Kongres ke-6 Partai Nasional Indonesia atau PNI pada Desember 1952 di Surabaya. Kongres ini memang menjadi salah satu wajah dari fase berikutnya PNI sebagai partai politik setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Berbicara tentang PNI, memang tidak lepas dari sosok Soekarno sebagai salah satu pendiri sekaligus ketua umum pertama partai tersebut. Namun, gagasan tentang sebuah partai nasionalis yang non-kooperasi sebetulnya merupakan buah pikir dari banyak kelompok saat itu, termasuk Bung Hatta, dalam pesannya ke anggota-anggota Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia dari Belanda. Konsepsi nasionalisme itu sendiri dipilih untuk menyatukan unsur-unsur politik yang berbeda-beda, utamanya setelah terjadi benturan antara kelompok agama dan komunis seiring perpecahan dalam Sarekat Islam. Lalu seperti apa sejarah PNI yang sempat bubar pada tahun 1931 namun kemudian lahir kembali dan pernah jadi pemenang pemilu 1955 ini? Nah, sebelum lanjut, kami ingin menyampaikan bahwa kami kelompok 7 juga sudah selesai menyusun sebuah buku saku dengan judul Sejarah Pergerakan Nasional. Buku ini kami susun di bawah arahan dan bimbingan dosen kami tercinta, Bapak Dadan Adi Kurniawan MPD. Untuk teman-teman yang berminat untuk memiliki buku ini, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Gagasan pembentukan Partai Berhaluan Nasionalis memang menjadi muara dari kebutuhan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Bisa dibilang, hampir semua gerakan dengan basis ideologinya masing-masing saat itu berjuang dalam perbenturan di antara mereka sendiri. Hal inilah yang membuat muncul inisiatif untuk mendorong pembentukan partai politik yang berhaluan nasionalis, karena dianggap bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Dalam catatan Soekarno, setidaknya ada 7 orang yang berkumpul di sebuah paviliun rumah di Regensweek nomor 22, yang kini terletak di Jalan Dewi Sartika di Bandung. Pada malam, tanggal 4 Juli 1927, yakni hari ketika PNI didirikan. Kelompok ini bercikal bakal dari Al-Gemini Study Club yang didirikan oleh Soekarno. Adapun ke-7 orang itu adalah Sunaryo, Iskak Cokro Hadisuryo, Sartono, Budi Martoatmojo, Samsi Sastrawidakdo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Soekarno sendiri. Cipto Mangunkusumo adalah satu-satunya orang yang tidak setuju pada gagasan pembentukan partai politik, karena menurutnya beresiko akan mendapatkan tentangan dari pemerintahan kolonial Belanda. Namun Soekarno tetap menganggapnya sebagai salah satu pendiri dari partai ini. Awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia, PNI baru berubah menjadi partai pada kongres pertamanya setahun kemudian. Setelah PNI terbentuk, Soekarno dipilih menjadi ketuanya, sementara Iskak menjadi sekretaris, dan yang lainnya menjadi anggota. Alasan pemilihan Soekarno menjadi ketua
karena dia dianggap paling populer dan paling maju untuk memimpin partai sebagai ketua atau sebagai pemuka. Argumentasi yang dikemukakan Soekarno memilih nasionalisme, seperti ditulis oleh John Delic dalam Soekarno All Political Biography, adalah karena ideologi itu dilihat sebagai suatu program minimum, dan di atasnya landasan itu unsur-unsur yang berbeda dapat bekerja sama. Dalam hal ini, Soekarno terpengaruh oleh ide-ide nasionalisme Hindia yang telah lebih dulu diusung oleh Indische Partij yang didirikan oleh Dewes Dekker, Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Menurut MC Rickliff, dalam sejarah Indonesia modern, menyebutkan bahwa Soekarno melihat nasionalisme tidak mengandung komitmen terhadap Islam, teori perjuangan kelas, maupun kaitan formal dengan kelompok etnik tertentu. PNI menyelenggarakan beberapa kali kongres. Kongres pertama diselenggarakan di Surabaya pada 28 sampai 30 Mei 1928. Di mana Soekarno mengemukakan asas nasionalisme PNI ke hadapan ribuan pengikutnya. Dalam kongres juga ditampilkan orasi-orasi kritis terhadap pemerintah kolonial. Sementara kongres kedua dilaksanakan di Jakarta pada 18 sampai 20 Mei 1929. Dalam kongres inilah lagu Indonesia Raya dinyanyikan, sekaligus menjadi lagu wajib resmi partai. Seiring dinamisnya kegiatan PNI, pengawasan pemerintah kolonial pun semakin ketat. Partai ini menjadi populer di masyarakat, bahkan banyak taksi yang memasang bendera PNI di depannya. Para pimpinan PNI kemudian meluaskan perannya dengan mendirikan permufakatan, Perhimpunan-Perhimpunan Kebangsaan Indonesia atau PPPKI yang menjadi motor berbagai pertemuan politik dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ketegangan yang terjadi sejak berdirinya PNI akhirnya berujung pada penangkapan para pimpinan partai ini. Pada 29 Desember 1929, Soekarno beserta Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta usai menghadiri rapat umum yang diselenggarakan PPPKI. Setidaknya ada 180 pimpinan PNI yang ditangkap. Penangkapan ratusan pimpinan PNI membuat partai ini lumpuh. Menurut Rickliff, dengan penangkapan ini, kegiatan politik PNI berhenti total. Sebagian tokoh PNI kemudian mendirikan Partai Indonesia atau Pertindo, di mana Soekarno kemudian menjadi bagian darinya pula. Sementara pecahan lain mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia alias PNI baru. Barulah saat Indonesia merdeka, tepatnya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, gagasan menghidupkan kembali PNI muncul. Soekarno yang baru terpilih menjadi presiden mewacanakan setiap arti untuk mendukung pemerintahannya. Namun partai ini tidak bertahan lama. Di tahun 1946, beberapa organisasi dimotori aktivis-aktivis mendirikan kembali PNI. Namun kali ini tanpa Soekarno. Beberapa catatan, misalnya dari Jos McTurnan Kahin dalam buku Nationalism and Revolution in Indonesia, menyebutkan bahwa karena partai itu didominasi oleh tokoh-tokoh PNI era Soekarno dan Pertindo, ada kecenderungan arah politiknya menjadi nasionalis radikal. Dinamika juga terjadi pada PNI di era demokrasi liberal hingga era demokrasi terpimpin. Pasca peristiwa G30S, Soeharto berencana membubarkan PNI, namun karena di tubuh partai itu ada perpecahan antara kubu yang mendukung komunis dan yang anti komunis, partai ini dibiarkan.
Barulah pada tahun 1973, PNI digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia bersama partai-partai nasionalis dan Kristen yang kini warisannya bisa dilihat di PDI Perjuangan. Nama PNI masih tetap diperbaharui di tahun-tahun selanjutnya. Sempat muncul PNI Marhainis Front hingga PNI Marhainisme yang sempat dipimpin oleh Putri Soekarno, yaitu Sukmawati Soekarno Putri. Warisan politik PNI adalah tentang ide nasionalisme yang menjadi pemersatu gagasan-gagasan yang berbeda. Ini adalah jalan tengah politik yang menjadi penguat identitas keindonesiaan. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai sejarah PNI ini harus dimaknai? Silahkan berpendapat. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri dan terima kasih.